wabarakatuh. Saya Kristina Arifah. Di sini saya akan mempresentasikan sistem hormon pada KPD nomor 1. Berdasarkan gambar tersebut di atas, identifikasikanlah nama-nama kelenjar hormon sesuai kode nomor yang tertulis dalam gambar. Ini adalah gambarnya. Yang pertama ada kelenjar timus, ada di bagian dada. Yang kedua ada kelenjar hipofisis, ada di bagian sini. Yang ketiga ada kelenjar adrenal, ada di sebelah sini di atas ginjal. Kemudian ada hipotalamus, ada di sini. Yang kelima ada kelenjar tiroid di sini. Yang keenam kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi di sebelah sini. Yang ketujuh kelenjar paratiroid di sebelah sini. Kelenjar pankreas di sebelah sini. Yang kedua, jelaskan macam-macam hormon yang dihasilkan dari setiap kelenjar hormon. Yang pertama, kelenjar timus memproduksi hormon timosin yang bertugas untuk menunjang kerja sel limfosita dalam melawan infeksi sel kanker. Yang kedua, ada 4 hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yang mengontrol fungsi kelenjar endokrin lainnya. Hormon ini termasuk hormon perangsang tiroid TSH, hormon perangsang adrenokortikotropik atau ACTH, hormon perangsang folikel FSH, dan hormon luteinizin atau LH. Yang ketiga ada korteks adrenal, adalah bagian terluar dari kelenjar adrenal yang bertanggung jawab memproduksi 3 jenis hormon. Di antaranya ada aldosteron, kortisol, dan gonadotropin. Yang keempat, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus adalah hormon pelepas hormon pertumbuhan dan hormon pelepas kortikotropin dan dopamin. Yang kelima, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid adalah hormon tiroksin atau disebut dengan T4. Yang keenam ada gonad, terbagi atas testes yang menghasilkan hormon androgen. Yang ketujuh ada kelenjar paratiroid. Tugas utama kelenjar paratiroid adalah melepaskan hormon paratiroid atau paratiroid hormon atau PTH. Yang terakhir ada fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Nah, kemudian analisislah fungsi dari hormon-hormon yang dihasilkan setiap kelenjar hormon. Yang pertama, dari kelenjar timus dia menghasilkan hormon timosin. Nah, fungsi hormon timosin itu berperan sebagai pertahanan tubuh. Yang kedua, kelenjar hipofisis menghasilkan hormon tiroid stimulating hormon. Fungsinya membantu mengontrol berat badan, suhu tubuh, kekuatan otot, dan lain-lain. Yang ketiga ada kelenjar adrenal, dia menghasilkan hormon aldosteron. Fungsinya mengatur keseimbangan garam dan air tubuh dengan meningkatkan retensi natrium dan air. Kemudian kelenjar hipotalamus menghasilkan hormon growth hormon relasi hormon atau GHRH, berperan dalam memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Selanjutnya ada kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Fungsinya untuk memastikan otak tetap terjaga, waspada, sensitif terhadap keadaan sekitar. Selanjutnya ada kelenjar gonad menghasilkan hormon androgen. Fungsinya untuk mengatur kinerja dan fungsi organ reproduksi pria. Yang ketujuh ada kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid, berfungsi untuk keseimbangan kadar kalsium dalam darah dan mengatur penyerapan kalsium oleh tulang. Yang terakhir ada kelenjar pankreas, dia menghasilkan hormon insulin. Fungsinya adalah untuk membantu tubuh mengontrol kadar gula dalam darah sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi LKPD 2.